Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima statistika pendidikan, kita akan membahas tentang ukuran dispersi data, ukuran penyebaran data. Nah, sebelumnya di pertemuan ketiga ya, kita telah membahas ukuran pemusatan data yang meliputi min, median, dan modus. Kemudian di pertemuan keempat, kita telah membahas ukuran letak data, ya kan? Nah, bisa dinyatakan ke kuartil, terus desil, ataupun persentil. Nah, sekarang di pertemuan kelima kita akan membahas tentang ukuran dispersi data atau ukuran penyebaran data. Nah, ukuran dispersi pada dasarnya adalah menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kelompok terpencar dari reratanya. Seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kelompok tersebar ya dari reratanya. Tuh. Nah, ukuran dispersi disebut juga dengan ukuran penyimpangan atau ukuran penyebaran. Ukuran dispersi itu meliputi ketujuh ini. Dapat dinyatakan dalam rentang, rentang antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rerata atau rerata deviasi, varians, simpangan baku, atau koefisien variansi. Nah, untuk yang pertama, ya. Kalau ini semuanya udah dibahas ya waktu udah tingkat apa ya? SMP sudah pernah ya kan? Ini untuk menghitung ini. Kemudian SMA mulai menghitung apa? Ini ya, yang kuartil, variansi, simpangan baku, ya. Nah, kita untuk yang pertemuan kelima ini masih review di tingkat SMA. Nanti setelahnya di pertemuan keenam kita akan membahas tentang uji ya, uji normalitas dan sebagainya itu. Nah, oke, untuk yang ini ya kembali ke ukuran dispersi. Nah, yang pertama adalah rentang ya. Rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Rentang itu disebut juga dengan jangkauan atau range ya. Nah, rentang antar kuartil dan simpangan kuartil itu dirumuskan sebagai berikut. Untuk yang rentang, X max dikurangi X min. Data terbesar dikurangi data terkecilnya. Sementara kalau rentang antar kuartil, yaitu Q3 dikurangi Q1. Kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Sementara kalau simpangan kuartil itu adalah setengah dari rentang antar kuartil. Nah, contohnya untuk yang data tunggal. Dari sini ya, kita peroleh apa? Data terkecilnya atau X-min-nya itu sama dengan 70. Sementara data terbesarnya yaitu 95. Nah, kuartil bawah, kuartil tengah atau median, dan juga kuartil atas, ini udah kalian cari ya di pertemuan kemarin yang ukuran letak data. Silakan dibuka slide-nya atau catatannya kalian, ya kan? Di sini saya hanya menuliskannya, yaitu Q1-nya itu dapat 78, Q2-nya dapat 84,5, dan kuartil atasnya dapat 89,5. Nah, dari sini kita akan hitung rentang dan kawan-kawannya. Untuk yang rentang tadi apa? X max dikurangi X min. Berarti 95 dikurangi 70 sama dengan 25. Kemudian rentang antar kuartil ya, berarti kuartil atas dikurangi kuartil bawah diperoleh 11,5, dan simpangan kuartil yaitu setengah dari rentang antar kuartil diperolehlah 5,75. Nah, gimana kalau berupa data bergolong atau dalam tabel distribusi frekuensi? Nah, jika menggunakan data bergolong, di sini saya juga menggunakan data di PPT slide kemarin ya, di pertemuan keempat. Nah, di sana apa? Udah dihitungkan ya ini. Q1-nya itu dapat 81,056,
Q2-nya atau mediannya itu 87,2 dan kuartil atasnya itu adalah 92,8. Nah, untuk rentang antar kuartilnya yaitu Q3 dikurangi Q1 diperoleh 11,744. Simpangan kuartil berarti setengah dari rentang antar kuartil diperoleh 5,872. Nah, Bu, yang untuk jangkauannya gimana? Ya kan? Tadi kan jangkauan rentang ya, rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Nah, untuk yang rentangnya atau jangkauan, di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah nilai tengah kelas terakhir dikurangi dengan nilai tengah kelas pertama. Jadi, di sini ya, data terakhirnya Xmax itu diwakilkan oleh nilai tengah kelas terakhir. Terus Xmin-nya itu diwakilkan oleh ini nilai tengah kelas pertama. Nah, selisihnya berapa? Itulah yang dinamakan dengan rentang. Nah, ada juga yang berpendapat ini. Rentang itu adalah tepi atas kelas terakhir dikurangi dengan tepi bawah kelas pertama. Jadi di sini ya, tepi atasnya ini dikurangi dengan tepi bawah kelas pertama. Berarti kalau dari sini berapa? 100,5 dikurangi dengan 58,5. Nah, kalau dengan rumus yang pertama diperolehlah rentangnya itu 35, Xmax dikurangi Xmin-nya ya. Nah, kalau menggunakan rumus kedua diperolehlah rentangnya itu 42. Ya. Nah, walaupun hasilnya berbeda, diharapkan mampu memberikan gambaran perkiraan rentang dari sekumpulan data yang ada. Jadi kalau yang rumus pertama, Xmax-nya itu diwakilkan oleh nilai tengah kelas terakhir, Xmin-nya itu diwakilkan oleh ini, nilai tengah kelas pertama. Kalau yang rumus kedua, ya kan, di sini menggunakan tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Tuh, kan bisa aja nanti Xmax-nya itu 100 kan? Kalau ini kan dia 97. Gitu. Bisa aja Xmax-nya itu 100 dan bisa aja Xmin-nya itu 58. Tapi kan sebenarnya kita tidak tahu ya, karena kita hanya disuguhkan tabel seperti ini ya. Kita tidak tahu orang pertama ini ya, satu orang ini dia itu nilainya berapa sih ya. Di sini kan dia hanya kalau satu orang ini pokoknya antara ini ya. Apakah dia 59 atau 60 atau koma-komanya yang ada di dalam interval ini itu. Nah, tetapi kan dua-duanya itu ya, ini menggambarkan tentang perkiraan rentang dari sekumpulan data yang ada di tabel frekuensi, distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya tentang rata deviasi. Misal diketahui N buah data yaitu X1, X2 sampai dengan Xn. Misal rata data tersebut adalah mu. Jadi nanti kalau misalkan mu populasi ya. Nah, kalau nanti datanya itu berupa sampel berarti menggunakannya X bar. Gitu. Nah, untuk rata deviasi antara populasi dengan rata deviasi sampel sama ya. Rumusnya sama ya, bedanya hanya di notasinya gitu. Nah, jarak antara masing-masing data dengan rata-rata data itu disebut dengan deviasi antara masing-masing XI dengan mu. Jadi tiap-tiap data, selisih tiap-tiap data dengan reratanya itu dinamakan dengan deviasi. Nah, maka kalau yang dinamakan dengan rata-rata dari deviasi-deviasi yang bersesuaian ya, itu disebut dengan rata deviasi. Jadi deviasi-deviasinya itu kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya data itu.
maka disebut dengan rata deviasi. Nah, ini kan deviasi kan? Itu. Ini deviasi. Jumlahan dari deviasinya ketika kita bagi dengan banyaknya data, itulah disebut dengan rata deviasi. Nah, di atas diasumsikan data dari populasi. Kalau sampel, mu-nya cukup digantikan dengan X bar. Nah, ini. Tuh. Secara rumusnya sama, ya. Cuman beda penyimbolan aja di sini untuk yang mu dengan X bar-nya. Nah, untuk yang data tunggal, misalkan ini contoh yang sebelumnya ya. Nah, diperolehlah mu-nya ini 83,125. Selanjutnya akan ditentukan rata deviasi. Nah, mu-nya itu bisa dihitung dari ini ya. F dikali dengan X. Ya. Ini data-datanya ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah 1330, kemudian kita bagi dengan banyaknya data, diperolehlah ratanya itu ini 83,125. Nah, kan rumusnya ini nih, ya kan? Terus kita cari deviasi tiap datanya, yaitu X dikurangi dengan mu, ya. Nah, ini kan jarak ya, jarak antara masing-masing data dengan ratanya. Jarak itu kan tidak mengenal negatif, selalu positif kan jarak itu, makanya di sini dimutlakan gitu. Nah, kemudian saya cari di sini mutlak dari X dikurangi dengan mu. Berarti ini 70 dikurangi dengan 83,125. Seharusnya berapa? Negatif 13,125 kan. Nah, tapi kan di sini saya mutlakan. Jadi diperoleh 13,125. Begitu seterusnya. Kemudian, nah di sini kan ada yang double-double nih, ya. Yang nilainya 74 itu ada 2 orang. Yang nilainya 78 ada 3 orang. Sehingga deviasinya ini saya kalikan dengan F. Itu. Jadi 13,125 kalikan 1, terus diperoleh ini, sama ya. Terus kemudian 9,125 kita kalikan dengan 2, diperolehlah 18,250. Kemudian kita cari seterusnya dan kita jumlahkan. Maka sigma dari F dikali dengan mutlak X dikurangi X mu ya atau X bar itu adalah 95,75. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Maka diperolehlah rata deviasinya itu 5,984375. Ini kita bisa bulatkan ya berapa? 5,984. Tuh. Nah, selanjutnya variansi dan simpangan baku. Variansi itu disebut juga dengan nih ya, variansi, variasi atau ragam. Sementara kalau simpangan baku itu merupakan akar kuadrat dari varians. Nah, simpangan baku itu disebut juga dengan standar deviasi atau deviasi baku. Nah, berikut adalah rumus-rumusnya. Kalau untuk yang rata deviasi, baik untuk populasi maupun sampel, itu kan sama. Tapi kalau untuk yang variansi, itu berbeda. Bedanya di mana? Di sini, pembaginya. Kalau variansi populasi dibagi dengan N. Tetapi, untuk varian sampel dibagi dengan N-1. Tuh. Dan untuk notasinya juga berbeda. Di sini variansi populasi itu dinotasikan dengan sigma kuadrat. Berarti simpangan bakunya itu ini ya, sigma. Sementara kalau varian sampel itu S kuadrat. Berarti untuk simpangan baku sampel itu adalah S. Lanjut. Nah, berikut akan dihitung varians dan simpangan baku dari contoh 3 dengan mengasumsikan datanya itu berupa populasi. Berarti nanti kalau cari variansi, pembaginya adalah N ya. Tuh. Nah, ini sama.
Ya. Sigma kuadrat sama dengan sigma dari F dikali dengan ya, X dikurangi mu dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, Bu, kok ini dibuatnya itu mutlak? Nah, kalau kalian di sini ya, X dikurangi mu. Jadi ini X-nya, tadi mu-nya berapa? Mu-nya 83,125 kan? Harusnya kan X dikurangi mu-nya itu negatif berapa? Negatif 13,125. Ya kan? Nah, seharusnya di sini ini nilainya adalah negatif 13,125. Tapi kan saya kuadratkan. Negatif kalau dikuadratkan, negatif kali negatif positif kan? Itu. Jadi sama aja. Itu. Jadi di sini saya tuliskan positif pun nggak apa-apa. Karena apa? Ujung-ujungnya dikuadratkan. Itu. Ujung-ujungnya positif nilainya. Itu. Nah ini caranya nih ya. Dicari satu persatu. Dicari X min mu-nya, kemudian dikuadratkan, terus kemudian dikalikan dengan frekuensi. Gitu. Nah, jumlahnya berapa? Di sini 791,756. Kalau untuk yang rata deviasi, di sini cukup nih ya, mutlaknya aja, selisih dari X dikurangi mu. Tapi kalau untuk yang variansi kita kuadratkan. Tuh. Kita kuadratkan dulu, kemudian dikali dengan frekuensi. Maka diperolehlah sigmanya berapa? Oh, ini 791,756. Kemudian kita bagi dengan N-nya 16. Maka diperolehlah sigma kuadrat atau variansinya itu 49,484. Nah, nanti kalau misalkan diasumsikan sebagai data sampel berarti N-1 ini. Jadi bedanya di sini. Nanti dibagi dengan 15. Dan selanjutnya tadi diminta untuk cari simpangan bakunya. Nah, simpangan baku itu adalah akar kuadrat dari variansi. Berarti akar dari ini. Diperolehlah simpangan bakunya itu 7,034. Nah, sekarang kalau untuk yang dinyatakan dalam sampel ya, asumsi datanya itu sebagai sampel. Nah, berarti tadi gimana? Bedanya ada di sini. Gitu. Nah, ini enggak kelihatan ya. Ini X dikurangi X bar ya, ini ya. Di PPT-nya nggak kelihatan nih. Ini X bar. Nah, ini nanti catatannya kalian bisa kalian tambahi ya di sini X bar. Ini X bar. Oh, ini salah ini. Ini harusnya apa? X bar ya. Gitu. Nah, hasilnya kan sama untuk yang pembilangnya ini, ya kan? Sama 791,756. Bedanya hanya di pembaginya aja. Di sini dibagi dengan 15. Nah, kan beda ya. Nih, di sini 49,484. Tapi ketika dibagi dengan 15 diperolehlah variansinya itu 52,7837 dan untuk simpangan bakunya yaitu akar dari variansinya diperoleh 7,265. Tuh. Nah, yang terakhir adalah koefisien variansi. Koefisien variansi disebut juga dengan koefisien dispersi yang dirumuskan oleh ini. Jadi di sini ya penyebarannya itu dinyatakan dalam bentuk persen. Ya. Simpangan baku dibagi dengan reratanya dikali dengan 100%. Nah, simpangan baku di sini menyesuaikan asumsi datanya ya, apakah populasi atau sampel. Jadi kan bedanya ada di sininya. Ya kan? Simpangan baku untuk sampel dengan populasi nilainya kan berbeda. Kalau di sini simpangan bakunya untuk sampel diperoleh 7,265, tapi kalau yang populasi diperoleh
7,034 itu. Nah, bedanya di situ. Terus dibagi dengan reratanya, kalau untuk sampel dengan populasi sama, terus dikali 100%. Jadi ini menyatakan penyebaran tapi dalam bentuk persen, ya. Koefisien penyebaran dalam bentuk persen. Nah, akan dihitung koefisien varians dari contoh 3 dengan mengasumsikan datanya itu sebagai populasi. Gitu. Jadi di perhitungan sebelumnya tadi sigmanya diperoleh 7,035, ya kan? Terus dibagi dengan reratanya dikali 100%. Berarti sama dengan 8,463%. Udah selesai gitu. Nah, ini tadi datanya berupa data tunggal ya kan? Nah, gimana kalau untuk yang data kelompok, data bergolong dalam bentuk interval? Kalau yang ini untuk yang rentang antar kuartil, simpangan kuartil udah ya. Nah, kalau untuk yang rata deviasi belum kan? Variansi dan simpangan baku juga belum. Terus koefisien variansi juga belum. Nah, itu sebagai tugas ya. Nah, bagaimana untuk yang data bergolong? Berarti nanti gimana? Gunakan titik tengah sebagai X-nya untuk mewakili tiap-tiap kelas interval. Itu. Jadi di sini 59 sampai 65 berarti titik tengahnya berapa? Nilai tengahnya 62 ya. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 7. Berarti 59, 60, 61, 62. Benar, 62. Jadi kelas pertama diwakili oleh 62, kelas 2 berapa, kelas ketiga berapa, dan seterusnya. Itu. Jadi untuk rata deviasi ya, berarti di sini ini adalah nilai tengahnya. Ini nilai tengahnya. Terus untuk yang variansi juga sama. Nanti ini X-nya diwakili oleh nilai tengah. Demikian juga untuk simpangan baku, ya. Nah, ini ya, tugasnya adalah tentukan rata deviasi, variansi, simpangan baku, dan koefisien variansi data di samping data ini dengan menetapkannya sebagai sampel. Tuh. Dan saya cukupkan untuk pertemuan kelima ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Nanti kalau ada pertanyaan silakan didiskusi ini ya, sesuai jadwalnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.